Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holida. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 7. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya dari bab 1 sampai bab 3. Di sini saya akan menjelaskan judulnya pelaksanaan program usaha mikro kecil menengah di masa pandemi COVID-19 di Desa Srimahi sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Abstraknya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyelamatan usaha mikro kecil, menengah, dan menengah dari dampak pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan program pemerintah dalam memperkuat UMKM sebagai berikut: menyatakan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan sebagai perlengkapan kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mengakses dana dan informasi terkini berkaitan dengan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Teknik analisis yang dilakukan dengan analisis deskriptif. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Pembangunan merupakan upaya dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Sofyan 2017 sampai 34. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menopang pembangunan ekonomi yaitu memperdayakan dan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM sebagai basis pembangunan ekonomi. Kegiatan sejarah telah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis berkembang dan meski terjadi krisis ekonomi. Menurut Alex dan Rabbit, keberadaan UMKM tidak dapat dihapus ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini karena keberadaan sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapat masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kapasitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan serta mengembangkan unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategi dalam pertumbuhan ekonomi baik bagi bangsa Indonesia maupun di negara-negara lain. Selain itu, UMKM dapat mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah di sini saya akan menjelaskan berdasarkan latar belakang, maka dapat penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana cara mendapatkan dana bantuan UMKM, usaha mikro kecil menengah dan yang berlangsung pada saat masa COVID-19. Yang kedua, apa saja faktor mendukung dan hambat di masa pandemi COVID-19 mendapatkan dana bantuan UMKM di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program usaha mikro kecil menengah di masa COVID-19 di Desa Srimahi. Yang kedua, ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program usaha mikro kecil di Desa Srimahi. Bab 2 di sini saya akan menjelaskan kerangka teori. Kerangka teorinya
kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Menurut Even, sebagaimana ditulis dengan Soeharto menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk menguatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau beruntung. Menurut proses sebagai tulisan Soeharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang-orang mencakup sejauh kuat untuk mempresentasikan dalam sebagai penontrol atas mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan merekam bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, pemberdayaan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Levin, sebagaimana ditulis oleh Soeharto menjelaskan bahwa pemberdayaan menunjuk pada usai mengoperasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. 2. Prinsip usaha mikro kecil. Prinsip pemberdayaan usaha mikro kecil menengah berdasarkan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4, prinsip pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut. A. Penumbuhan dan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro kecil untuk memberdayakan sendiri. B. Perwujudan kebijakan publik yang transparan dan keadilan. Cara pencairan UMKM. Proses pencairan dan pembantuan UMKM melalui BLT atau UMKM dapat dilakukan dengan melengkapi dokumen surat pernyataan dan atau kekuasaan pemerintah. Dana UMKM, surat-surat tersebut dapat diisi saat datang ke Bank BRI, sementara bagi penerima bantuan yang telah dimiliki rekening BRI dapat membuat persyaratan lain seperti buku tabungan, kartu ATM, dan identitas mandiri. Penerima bantuan yang tidak memiliki nomor rekening dan dicetak buku tabungan atau BRI dengan bawa KTP dan surat bukti SMS atau pemberitahuan. BRI telah mengirimkan SMS notifikasi untuk para mendapat informasi terkait bantuan sementara. Bagi penerima BUPM yang tidak memiliki nomor telepon didatangi oleh tenaga pemasaran BRI yang terbesar di Indonesia. Kerangka berpikir dimaksudkan agar peneliti dapat dilakukan secara sistematis dan diatur. Kerangka berpikir merupakan sebuah bentuk bagian pemikiran yang digambarkan situasi yang akan menjadi pusat perhatian dalam peneliti ini, sehingga fokus peneliti dapat terlihat jelas. Dan melakukan peneliti ini, peneliti mengacu kepada kerangka berpikir. Asumsi penelitian adalah anggapan dasar dalam suatu peneliti yang diyakini kebenaran oleh peneliti. Asumsi dalam peneliti ini adalah pelaksanaan program usaha mikro kecil dan menengah di masa COVID-19 di Desa Srimahi, Kecamatan Taman Utara, sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Masih banyak yang belum mendapatkan dana bantuan usaha mikro kecil menengah secara merata karena masih banyak keluarga yang tidak memiliki usaha. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 metodologi penelitian. Menurut paradigma penelitian menurut Letterjohn 1992
halaman 30-34, paradigma seperti epistemologi yaitu menyangkut asumsi mengenai perihal hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses untuk mengakses pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Menyangkut teori pengetahuan yang melekat dalam transkrip teori dan metode. Dalam penelitian ini dihubungkan antara peneliti dan yang diteliti erat. Dalam paradigma kognitivisme, peneliti dapat memasukkan pandangan atau nilai-nilai yang mengenai realitas yang sedang diteliti. Paradigma kognitivisme peneliti paradigma mengacu pada set pertanyaan yang menanyakan bagaimana dunia dan kehidupan ditranspirasi paradigma yang mengacu pandangan dan tentang dunia. Cara pandang tersebut mengancam konteks dunia yang nyata. Metode penelitian kualitatif. Peneliti ini mengacu dari kualitatif pendekatan yang digunakan oleh induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dan menuju yang abstrak. Ilmu bersifat ideologis, bukan metodologi, karena menyangkut bahwa realitas keterampilan simbol-simbol melalui berbentuk-bentuk paragraf. Pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui indera karena pemahaman mengenai makna dan inspirasi adalah jauh lebih penting. Kondisi berbasis nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu suatu empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak tegas, dan meliputi sumber bukti. Menurut Unzik dalam Pro 2005, studi kasus meliputi fenomena kasus yang hadir dalam suatu konteks ketahanan UMKM di Bekasi. Pandemi COVID-19 yang terbatas. Meski batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas, menurut Alas 2003, penelitian yang direncanakan studi kasus dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai studi kasus dalam makna suatu informasi yang diteliti. Peneliti studi kasus meningkatkan proses daripada hasil, lebih meningkatkan konteks daripada suatu variabel kasus, lebih ditunjukkan untuk menunjukkan sesuatu daripada kebutuhan informasi. Peneliti studi kasus ini bertujuan memperoleh pemahaman untuk dan terintegrasi mengenai instalasi sebagai faktor dan dinamis dari fenomena yang ada. Teknik perolehan data. Teknik pengolahan data ini, peneliti ini yang diambil adalah dikumpulkan langsung dari sumbernya. Teknik pengambilan data dalam peneliti ini digunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara merupakan alat mengumpulkan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek pelakunya atau aktor. Sumber sehubungan dengan realitas segala yang dipilih atau diteliti. Sebuah interaksi yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang menjawab pertanyaan terkait hal yang sedang diteliti untuk menjawab sebuah peneliti. Teknik perekrutan informan. Perekrutan informan dalam suatu penelitian
sangatlah penting. Melalui Informan dihasilkan informasi yang berkaitan dengan masalah peneliti yang akan diteliti oleh menjadi data penelitian. Dalam penelitian ini, teknik perekrutan informan digunakan ialah teknik pop-shift sampling. Menurut Sugiono, sampling adalah teknik untuk menentukan simpel penelitian beberapa pertimbangan tentu yang ditunjukkan agar data yang diperoleh nanti bisa lebih mewakili. Dalam dalam teknik sampling, informan dipilih langsung oleh peneliti sesuai dengan kriteria tertentu dan dianggap bahwa informan merupakan orang yang memahami masalah peneliti. Keabsahan data peneliti. Dalam peneliti ini untuk menentukan validasi item soal dilakukan kontrol langsung secara teori-teori yang melahirkan indikator-indikator yang dipakai. Validasi yang digunakan adalah login, di mana instrumen kinerja dikembangkan berdasarkan pada teori-teori kinerja yang ditemukan oleh para ahli. Selain menggunakan validasi, dalam peneliti ini teknik validasi butir ditentukan melalui isi konten, merupakan Hanes menjelaskan adalah sejauh elemen-elemen instrumen akses elemen dan mewakili konteks alam dan alat ukur yang ditarget untuk kejauhan tertentu. Keabsahan peneliti. Analisis data merupakan salah satu proses peneliti yang dilakukan oleh semua data yang diperoleh guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Sudah diperoleh secara lengkap, setajam dan keterampilan dalam menggunakan analisis sangat menentukan keakuran pengambilan kesimpulan. Karena itu, kegiatan analisis ini kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Proses penelitian keabsahan data dalam menentukan alat analisis dapat diakibatkan fatal sehingga kesimpulan tidak dapat dihasilkan. Dan hasil ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penanggungan dan pemecahan hasil penelitian tersebut. Tempat dan waktunya, saya di peneliti ini bertempat di Desa Serimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Januari 2021. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan tersendiri, yaitu terbagi 3, mengenai paradigma penelitian, metodologi, dan teknik analisis sebagai berikut. Paradigma. Keterbatasan peneliti dalam paradigma kontivisme yang digunakan pada konteks penelitian ini ialah data yang dihasilkan dalam peneliti ini akan bersifat subjektif, sementara data dalam sebuah peneliti harus objektif. Metodologi. Keterbatasan peneliti metodologi mengenai kualitatif ini ialah kekhawatiran hasil peneliti akan bergantung pada kemampuan dan pengamatan peneliti saja. Dengan begitu, peneliti harus dapat menerjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti agar mampu memberikan pemahaman yang efektif dan serta efisien kepada pembaca. Teknik keterbatasan penelitian dan teknik pada peneliti ini ialah sistematika penulis yang masih sering salah, pemakaian kutipan yang kurang jelas, pemahaman kata yang kurang tepat, penggunaan huruf miring dan huruf kapital yang belum sesuai, serta penyusunan daftar pustaka yang kurang sempurna.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.